Langseng. Oke, itu pagi. Dari Medan. Waduh, mantap. Ferli dari Manado. Ya, kalau yang dari arah Hunter, kalian tanyanya mendingan ke arah Feng Shui-nya ya, jangan tanyanya ke arah Hunter. Itu cuma ini kesempatan banget, kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Ya, karena jarang-jarang kita bisa ketemu sama ini. Brandon, berbagi juga Novi, diterapkan dengan saya penelitian. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, salam sukses buat semua. Selamat datang dalam Zoom seminar yang pada hari ini kita adakan untuk membahas satu topik yang sangat menarik. Ya, Bapak Ibu, selamat datang semua. Ini masih masuk terus. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu boosting your entrepreneur DNA. Ya, dan kita akan membahas beberapa hal penting yang menjadi komponen penyusun sebuah entrepreneur DNA. Ada 3 hal yang paling penting yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah entrepreneur DNA dan billionaire mindset. Ya, itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, everyone can be a trader. Dan yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah investing in disruption. Ya. Dan bersama dengan kita ada 2 pembicara narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Hendra Martono. Selamat pagi Bapak Hendra Martono, bagaimana kabarnya? Selamat morning. Dan juga Ibu Mei Yin Yang. Apa kabar? Gimana Ibu Mei Yin Yang? Ya, salam sukses luar biasa teman-teman. Ya, beliau berdua akan membawakan satu konten yang sangat menarik untuk kita semua, dan saya yakin beliau berdua sudah menyiapkan konten yang bisa bermanfaat buat kita semua pada hari Minggu ini. Ya, kami berterima kasih Anda sudah menyediakan waktu untuk hari Minggu ini, ya, belajar bersama dan berdiskusi bersama dengan kami. Ya, langsung aja yang pertama untuk Pak Indra ya Pak. Ya. Ya, di tahun ini Pak, ini kan ada satu kejadian krisis dan pandemi ya, COVID-19. Tetapi saya pikir ini satu berkah yang baru buat kita semua, juga bangsa Indonesia khususnya. Ternyata dengan COVID ini, dengan krisis ini, melahirkan banyak orang-orang baru membuat bisnisnya atau memulai bisnisnya sendiri. Ya, muncul entrepreneur baru yang berusaha untuk lepas dari kondisi krisis, bahkan bertahan, dan mereka maju pesat sekali pada kondisi seperti ini. Pak Hendra, di mana atau penggolongan seperti apa sih orang-orang yang bisa disebut seorang entrepreneur? Itu seperti apa penggolongannya? Lalu karakter atau hal apa yang paling dibutuhkan oleh seorang entrepreneur? Silakan Pak Hendra, sharing pengalamannya. Ya, pertama ya, kalau yang saya lihat, yang benar-benar bahwa kalau misalnya entrepreneur itu seperti apa, yang paling kita harus perhatikan itu sebenarnya adalah ada satu yang membedakan. Kalau saya sih membedakannya, kalau saya sih membedakan bahwa entrepreneur itu bisa berjalan, entrepreneurship itu bisa berjalan atau enggak, sebenarnya cuma dari 2 hal. Pertama yaitu komitmen. Banyak sekali sih orang yang punya ide. Wah, ini saya bikin kue ini enak nih rasanya, ya. Bikin ini deh, coba bikin ini deh. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak ada komitmen untuk melanjutkan hal tersebut.
Ya, ini kemudian ketika dia merasa misalnya punya keahlian tertentu, bahkan dia sudah menerapkan rumusnya Konghucu ya, misalnya bahwa kamu harus mencari pekerjaan yang kamu senangi, tapi bahkan nggak dibayar pun kamu akan mau melakukannya dengan segenap hati. Ya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak ada komitmen. Ya, dia nggak ada komitmen. Dan ketika nggak ada komitmen tersebut, ya, yang terjadi adalah dia nggak pernah bisa memulai itu. Begitu dia sudah misalnya contohnya sekarang ketika terjadi ini saya sebut ya, COVID-19 ini adalah suatu kejadian yang menurut saya adalah blessing in disguise. Di mana saya kembali lagi, akhirnya saya belajar untuk berbicara di depan kamera. Dulu saya malas sekali untuk berbicara di depan kamera karena nggak ada interaksinya. Tapi sekarang saya lihat ini begitu banyak interaksinya dan sebagainya, jadi ini bagus sekali. Nah, kemudian setelah tadi, ya setelah ada komitmen tadi, yang kedua adalah konsistensi. Ya, konsistensi ini jadi kalau pertama komitmennya itu sudah ada, kemudian setelah itu misalnya ketika dia sudah memulainya, komitmennya sudah ada, tapi sekarang yang kedua yang diuji adalah konsistensinya. Sekarang ketika masa pandemi ini yang terjadi adalah orang-orang semuanya pada pindah online semua, ya. Dulu yang makanan itu ya pasti sudah pindah online semua. Jadi semuanya, bahkan workshop pun yang saya workshopnya biasanya offline semuanya, ya dari Aceh sampai ke Papua, itu pun sudah saya ganti, sekarang sudah dengan online. Sudah batch yang kedua. Nah, ini yang terjadi adalah, tapi kalau nggak ada konsistensinya, orang-orang yang para entrepreneur tersebut, ya begitu mereka sudah mulai, misalnya mereka sudah buka usaha, ya begitu buka usaha, tapi ternyata apa? Sekarang coba aja lah sekarang seminar-seminar, hampir semua saya setiap hari itu paling sedikit saya mendapatkan 5 tawaran untuk seminar. Bahkan saya sendiri ada yang saya ikut seminar online itu sudah saya jadwalkan, ternyata selalu ketumpuk sama beberapa jamnya sama dan sebagainya dengan yang baru-baru, dan kadang-kadang yang baru-baru yang tidak saya terdaftar tersebut itu ternyata justru malah yang menurut saya itu perlu saya ambil, ya itu yang saya lakukan. Nah, konsistensi ini kalau Anda tidak punya komitmen, maka Anda nggak bisa start. Kalau dengan Anda nggak punya konsistensi ini, Anda nggak bisa berakhir nih, Anda nggak bisa mengakhiri suatu entrepreneur Anda, ya. Jadi oleh karena itu komitmen sama konsistensi adalah dua hal yang sangat penting dalam entrepreneurship. Nah, ini yang terus saya katakan, karena apa? Permasalahannya itu sama saja sih di dalam setiap kali kita melakukan ada krisis. Krisis kan itu kan ada dalam bahasa Mandarinnya itu adalah krisis itu ada bahaya, ada peluangnya. Kalau kita hanya memandang sama sisi bahayanya tersebut, maka kita nggak tahu ada peluang. Tapi kalau kita hanya melihat sama peluang saja, tidak tahu ada bahayanya, maka kita juga amblas. Jadi kalau menurut saya sih ada dua hal yang paling penting di dalam pembagiannya para entrepreneur itu cuma dua, yaitu berapa mereka komitmennya dan berapa mereka mau konsisten. Itu aja. Begitu Pak Edi. Ya, sedikit lagi Pak, saya mau tambahkan tanya ke Pak Hendra. Yes. Di mana peluang-peluang yang perlu bisa dilihat Pak, yang bisa dilakukan. Karena kan sekarang ini banyak sekali seorang entrepreneur yang gagal juga. Tidak mudah Pak untuk bisa menangkap peluang-peluang di luar sana dan memulai usaha yang baru. Gimana menurut Bapak? Selain dua ini, ada peluang seperti apa yang harusnya diambil Pak? Ya, kalau peluang sebenarnya itu banyak sekali. Jadi salah satu cara misalnya adalah kalau orang-orang yang paling biasa yang mereka lakukan para entrepreneur itu adalah kebanyakan mereka itu adalah cuma ATM ya, rumusnya adalah amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Kalau orang bikin ini, misalnya bikin face shield, ya mereka kemudian langsung bikin face shield yang lebih baik dan kemudian dijual dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya salah satu ini yang pernah
diteliti oleh seorang Pak Yudi Chandra ya, dari startup di Indonesia dari tahun 2017-an sampai akhir 2019 itu ada sekitar 1.700 startup, tapi yang berhasil cuma 1%. Nah, peluang yang betulnya bisa kita lihat sebenarnya itu Anda tidak bisa melihat semuanya hanya pakai teori, hanya pakai bahwa ini yang ada bisnis. Nah, bisnis tersebut itu bahwa misalnya kalau misalnya ada peluang, misalnya seperti misalnya ada pandemi, berarti Anda harus lihatnya tuh harus melebar. Jadi bukan cuma satu aja, misalnya face shield. Pasti saya yakin ketika Anda mau melakukan face shield tersebut, misalnya mau bikin face shield atau masker dan sebagainya, ya itu pasti banyak orang yang sudah melihat juga. Tapi yang terjadi adalah bagaimana Anda bisa melebarkan pandangan Anda. Jadi misalnya kalau face shield itu apa? Misalnya face shieldnya misalnya komponennya dirubah menjadi lebih bagus. Itu bukan cuma sekedar komponennya. Atau misalnya ada sekarang face shield yang sudah pakai kacamata. Jadi kita pakai kacamata atau face shield yang pakai topi. Nah, peluang-peluang seperti itu adalah Anda salah satu caranya adalah bukan cuma sekedar melihat perubahan tren, tapi Anda kira-kira tuh bisa harus selangkah dua langkah. Kalau selangkah dua langkah, apa yang terjadi bila hal ini terjadi? Contoh misalnya, kalau COVID, kalau Anda melihatnya masalah COVID ini, berarti yang terjadi adalah orang banyak rebahan, banyak di rumah. Nah, Anda tanyakan dulu, ketika orang rebahan di rumah, apa yang bisa mereka lakukan? Nah, itu Anda pertanyakan. Jadi jangan cuma ketika rebahan di rumah, COVID, kemudian hanya cuma masker, itu cuma satu langkah di depan. Anda harus pikirkan, ketika Anda misalnya orang banyak rebahan di rumah, apa yang mereka bisa lakukan? Oh, mereka bisa belajar. Nah, itu yang salah satu tema yang dulu, yang mulai bulan Maret itu sudah mulai saya kemukakan. Orang bisa belajar lagi. Nah, ketika misalnya orang mulai belajar, nah apa yang bisa dipelajarin? Nah, itu Anda jika bisa menyiapkan sampai 3-4 langkah di depan. Setelah ini apa? Setelah langkah pertama apa? Setelah langkah kedua, itu akan sangat bagus banget. Jadi di sana, dan selalu ketika di setiap langkah tersebut, selalu lebarkan pandangan Anda. Jadi jangan cuma terlalu terfokus dulu, lebarkan dulu, sampai ketemu formulanya yang paling enggak itu sudah cukup bagus, jangan mencari yang sempurna. Kalau Anda mencari yang sempurna, itu akan biasanya sudah pasti akan didului sama orang lain. Jadi cari dulu formulanya, paling enggak kalau menurut Anda, winning rate-nya misalnya kemungkinan gagalnya itu cuma sekitar 40% atau 30%, ininya jalanin dulu. Soalnya kalau Anda diem aja, sudah pasti Anda 100% gagal. Itu Pak Edi. Oke, ya menarik sekali Pak Indra. Jadi selain konsistensi dan komitmen tadi ya, ternyata memang ada satu hal yang itu kita harus mampu melebarkan pandangan kita untuk mengantisipasi produk-produk 3-4 langkah ke depan ya Pak. Betul. Ya, ya sekarang saya ke Bu Mei ya. Bu Mei, ini menurut metafisik sains ya, ini kira-kira hal apa sih yang menjadi penentu seorang bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses? Hal apa, karakter apa yang bisa menandai mereka? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Hengki. Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman di sini. Halo, apa kabar entrepreneur Indonesia? Jadi menjadi entrepreneur atau pengusaha itu memang hanya untuk orang-orang yang berani memilih masa depannya sebagai entrepreneur. Dan sebetulnya entrepreneur sendiri adalah bukan special power. Siapa saja yang bisa menjadi entrepreneur? Itu pertanyaannya. Semua orang bisa menjadi entrepreneur, tapi ada dua. Yang satu memang terlahir sebagai entrepreneur, ya, dia mempunyai DNA khusus sebagai seorang entrepreneur. Nanti kita akan mencari tahu bersama-sama apakah Anda punya DNA entrepreneur tersebut. Yang membedakan adalah seperti tadi Pak Hendra sudah mengatakan benar bahwa sekarang ini setiap orang itu dipaksa dalam tanda kutip untuk melakukan usaha-usaha menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Ya, sebenarnya bukan hanya ATM saja. Tadi sudah dibahas oleh Pak Hendra, kalau ATM nggak mungkin long term, nggak mungkin berjangka panjang. Ya, tapi saya sangat menyadari jika Anda dalam posisi struggle atau survive, maka Anda memang mau nggak mau harus keluar, menaikkan energi level Anda, sehingga Anda keluar dari situasi krisis tersebut. Itu yang pertama. Nah, apakah menjadi entrepreneur ini
susah, gampang. Itu tergantung dari mindset. Jadi yang membedakan antara pengusaha yang berhasil, yang long term, dengan pengusaha yang jadi-jadian, itu adalah bagaimana cara kita berpikir. The way of thinking-nya itu beda. Mindset-nya itu beda. Ya, seperti ada semboyan, entrepreneur is neither a science nor an art. It is a practice. Jadi yang disebut seorang pengusaha, ya harus melakukan usaha-usaha. Nah, seperti itu. Ya, usahanya apa? Dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan kegiatan. Dan yang terpenting adalah kemampuan. Tapi ketika kita mencari tahu yang di luar, saya mencari tahu bagaimana sih cara menjadi entrepreneur. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ternyata kita mempunyai satu set khusus yang sudah menjadi kelebihan, yang bawaan dari lahir, yang merupakan pemberian dari Sang Maha Pencipta. Ya, jadi entrepreneur itu harus dilakukan secara terus-menerus, melewati waktu, melewati pengalaman, ya, dan sebagai seorang yang pelaku, ya, pelaku, bukan penonton. Itu yang terpenting. Jadi bagaimana cara menjadi entrepreneur? Ya kita mesti invest. Nah itu Anda mungkin sudah tahu, sudah mengalami, ya, invest, ya, resiko, mengambil resiko kerugian, kemudian juga yang terpenting adalah bukan hanya membuat lebih banyak uang dengan uang, tetapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan dengan mindset Anda dan saya. Apa yang kita lakukan, ya, dengan skill yang kita miliki, dengan inovasi yang kita miliki, dengan kreativitas yang kita miliki. Nah, banyak orang tuh berpikir bahwa saya mulai bisnis dulu dari apa yang saya suka. Nah, ini yang membuat kita terkadang terjebak dalam hal-hal yang saya pengen apa, saya bisniskan. Padahal kadang-kadang ada tipe orang tertentu dengan DNA tertentu, dia tidak boleh berada di dalam zona nyaman. Dia harus keluar out of the box. Dia harus melawan dirinya sendiri dalam tanda kutip, ya, membuat terobosan seperti itu. Bukan find your passion, tetapi yang terpenting adalah create and building our passion. Itu yang terpenting. Jadi jangan nunggu mood sampai Anda harus dipaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang terjadi. Nah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia hanya mencari di luar, dia hanya mencari bagaimana mencetak profit yang luar biasa, bagaimana membuat produksi yang hebat, bagaimana memilih pekerjaan dengan trial error, tapi dia lupa bahwa dia ternyata punya satu skill set yang memang sudah dimiliki sebagai senjata, tapi dia tidak gunakan. Nah, the best version of you, ya, ini adalah benar-benar kita mencari tahu apa yang ada di dalam diri kita. Seorang entrepreneur yang sejati, ya, dia harus tahu, ya, dia harus menggunakan mind, heart, skill, dan action. Itu menjadi satu skill set, satu set untuk membuat kita menjadi seorang yang berintegritas. Nah, seperti itu. Jadi, jika teman-teman dan saya berpikir, kalau saya sih enggak ya, jika Anda atau tetangga Anda atau teman-teman Anda yang lain, bukan di sini ya, berpikir bahwa uang tidak penting untuk Anda, berarti barangkali Anda memang tidak tertarik dengan uang. Ya, itu adalah cara berpikir atau pola mindset yang kita tidak sadar bahwa secara tidak kita sadari di dalam alam bawah sadar, kita tidak suka dengan uang. Nah, kalau hal tersebut terjadi, maka Anda tidak akan menjadi entrepreneur yang sukses. Karena entrepreneur yang sejati, dia suka dengan uang. Dalam tanda kutip ya. Jadi, di mana energi itu ada, di mana pikiran itu kita pikirkan, di situ energi akan terjadi. Ya. Nah, jadi kalau kita berpikir yang baik, yang positif, ya, yang mau, maka hasilnya apa yang kita pikirkan tersebut, atau apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita mau, bukan yang kita tidak mau. Karena kalau kita melakukan yang tidak mau, kita menolak, ya, menolak perubahan, maka yang terjadi ya yang tidak kita inginkan. Nah, seperti itu. Jadi seorang real entrepreneur yang paling penting juga harus menjadi magnet uang. Itu yang paling penting, ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah bukan Anda bertanya, Anda dan saya bukan bertanya bagaimana cara saya menjadi kaya. Itu yang paling penting ya. Bagaimana caranya? Anda mencari tahu kan, bukan apa saya bisa menjadi kaya. Anda pilih yang mana? Banyak orang
datang ke kami, datang ke saya, berkonsultasi, ya, dan mereka tanya, kira-kira saya bisa nggak jadi kayak Bill Gates? Saya bisa nggak jadi kayak Steve Jobs gitu, seperti itu. Jadi bisa nggak saya kaya? Loh, kok nanya saya? Artinya apa? Mindsetnya harus betul dulu bahwa kita manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan mempunyai kehendak bebas. Walaupun sepertiganya itu sudah ditentukan, ya, bawaan lahir. Anda memiliki DNA khusus, Anda memiliki satu kelebihan khusus, kekuatan, kelemahan, dan juga satu yang sudah diberikan, ya, yang kita mesti asah berikutnya. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu apa yang menjadi senjata kita, kekuatan kita yang ada di dalam diri sendiri, ya, sehingga kita tidak bisa menggunakannya gitu. Nah, yang paling penting adalah mengetahui our inborn DNA, ya. Ada punya apa sih kekuatan dan kelebihan, juga kelemahannya apa di mana, sehingga itu akan memperkuat dan membangun fondasi diri untuk kedepannya. Menyadari potensi kita, kekuatan, kelemahan, dan memilih apa yang bisa saya lakukan, ya, ke depannya. Choose your vehicle artinya Anda bebas kok berbisnis apapun. Cuman masalahnya nih, kita terlalu banyak membuang waktu untuk trial error. Memang dibutuhkan suatu keterampilan dan pengalaman, juga kebiasaan rutin. Tapi yang kita lakukan adalah trial error dengan cara yang sama. Nah, kalau kita melakukan cara yang sama terus, maka kalau cara itu benar, oke, nggak masalah. Tetapi kalau cara itu salah, maka hasilnya juga akan tetap salah. Bagaimana kalau kita dengan kreatif melakukan sesuatu dengan berbeda, sedikit berbeda, tanpa meninggalkan diri kita yang sebenarnya. Nah, itu yang nanti kita akan cari tahu, ya, bersama-sama. Jadi menggunakan bisnis strategi juga penting, bukan asal ATM seperti tadi, ya, bukan asal, oh, dia bisnis ini sukses, oh, saya juga bisa, ayo kita belum tentu. Karena apa? Secara elemen, secara bawaan lahir DNA, memang ada elemen tertentu yang beresonansi. Jadi kita mempunyai resonansi tertentu, kecocokan tertentu dengan bisnis tertentu. Itu memang betul. Sehingga kalau Anda sudah memilih jalur entrepreneur, ya, berarti satu hal adalah Anda harus membangun dari diri kita sendiri. Ya, seperti Robert Kiyosaki kan mengatakan, ya, ada 4 kuadran bisnis kan. Nah, yang pertama kan employee, kemudian yang kedua adalah self-employee, ya, jika kita bekerja di suatu perusahaan atau sebagai staff. Ya. Yang ketiga adalah business owner, ya, ini adalah pengusaha, ya, memberikan value kepada orang lain, memberikan value kepada produk itu sendiri, melakukan inovasi dan kreativitas. Yang keempat adalah investor. Nah, banyak orang yang akhirnya akan lari, ya, di zaman seperti ini, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan lari, bergeser, semuanya bergeser nih. Perusahaan 80% harus bergeser ke arah digital. Dan sebagai kita sendiri juga harus melakukan self-disruption. Ya. Kita mau nggak mau menjadi entrepreneur. Nah, seperti apa? Menjadi entrepreneur seperti apa? Dan nantinya bisa menjadi seorang investor. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita tidak tahu, maka kita harus mencari tahu, kan seperti itu. Menemukan partner, menemukan tools. Tools yang bisa membantu kita ke arah yang lebih cepat dalam mencapai tujuan kita. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kekuatan yang dimiliki oleh seorang entrepreneur, ya. Jadi kalau ini saya sudah rangkum dari 5 tahun pengalaman kami, ya, Wisdom of Life Team, dari beberapa entrepreneur. Kita cari karakternya dan kita sesuaikan. Ternyata kekuatan karakter seorang entrepreneur ini ada 8 yang harus dimiliki dan wajib. Nah, coba Anda kilas balik, Anda lihat. Yang pertama ini, seorang entrepreneur harus disiplin. Itu sudah pasti. Kalau nggak disiplin, bisa nggak jadi entrepreneur? Bisa. Ya, jadi entrepreneur yang nggak disiplin gitu. Oke, apalagi kalau disiplin kan gitu. Yang kedua, dia harus persisten. Melakukan hal itu terus-menerus, ya, dengan cara yang mungkin cara-cara baru, dengan cara yang lebih kreatif. Yang ketiga, itu self-starter. Dia tidak takut dengan yang namanya perubahan. Dia suka tantangan.
Ya. Kemudian dia big dealer. Big dealer artinya berani berpikir besar, mempunyai keinginan, cita-cita yang besar, tapi di breakdown menjadi hal-hal yang lebih kecil untuk akhirnya bisa menindaklanjuti follow up tersebut. Nah, kemudian networker, dia adalah seorang networker. Networker itu dia bisa borderless, dia bisa ngeblend ke semua orang, ya, mempunyai banyak teman, ya, teman dari lapis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang pasti dia orang yang sangat kompetitif, nggak takut yang namanya persaingan, ya. Dan yang berikutnya kreatif dan mempunyai skill yang kuat. Nah, kita akan bahas nanti di belakang. Ini menarik. Dari 8 ini, kira-kira Anda punya berapa nih? Boleh di typing? Boleh typing? Silakan Anda ketik. Anda punya berapa nih? Bisa. Nah, oke, silakan chat, silakan di comment box. Anda boleh. Saya punya berapa? Mungkin punya 8. Oh, luar biasa nih. Saya tunggu nih. Berarti ini sebentar lagi jadi next Bill Gates gitu. Oke, ya. Ya, oh gitu ya Bu Mei. Ternyata nggak mudah juga ya untuk menjadi seorang entrepreneur karena tadi selain Pak Hendra menyatakan bahwa komitmen dan konsistensi, ternyata di breakdown juga menurut Bu Mei ada dari ilmunya Bu Mei ada 8 hal ya. Makanya nggak heran kalau dari 100% hanya yang berhasil 1% tadi. Jadi benar-benar ini harus kita lakukan. Nah, saya kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra ini lebih tadi ya Pak Hendra. Saya kan tahu tentang sistem trading saham kuantitatif arah hunter ini kan sudah 2 tahun terakhir ini. Tapi mestinya Bapak bukan baru saja bikin 2 tahun ini Pak, tapi pasti sebelumnya sudah pernah mendapatkan manfaat dari sistem ini. Dan saya dengar Bapak ini kan sebetulnya pernah bekerja sebagai tour guide, lalu punya cita-cita menjadi dosen dan pemain bulu tangkis ya Pak, betul ya Pak? Iya. Tapi tiba-tiba muncul sebagai seorang trader dengan follower yang luar biasa booming di seluruh Indonesia, bahkan menjadi seorang CEO dan founder Arah Hunter dan Tiara Trading System. Ya, Bapak bisa nggak cerita pengalaman entrepreneurship yang Bapak alami dari awal ini Pak ya, kira-kira kenapa kok bisa sampai ke saat ini ya Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Oke, jadi begini, kalau di ceritanya ya, mungkin buat orang-orang yang di Surabaya, kemarin saya ketemuan itu sama teman-teman SMP melalui Zoom juga. Nah, dulu ketika SMP, ada seorang teman saya yang sekarang sudah menjadi dokter syaraf ya, dokter psikiater, yang ngomong, wah Hokuan, nama SMP saya adalah Lim Hokuan. Wah Hokuan ini beda banget, ya hampir 100% beda sama yang dulu ketika SMP. Nah, ini saya ceritakan dulu, ketika saya trading, ya salah satunya pada waktu SMP itu saya benar-benar sangat minder sekali. Orang lain pada saat itu sudah punya, misalnya sudah punya sepeda motor, saya belum ada. Jadi kemudian setiap kali saya waktu itu kurus banget, dan kemudian setiap kali saya pulang dari sekolah saya prengadi itu kadang-kadang saya nggak berani pulang, bukan karena saya mau main, tapi karena ada segerombolan anak-anak yang itu biasanya tuh malak saya. Jadi oleh karena itu, ya karena saya nggak bisa melawan, ya biasanya di palatin saya selalu habis tuh duit itu. Jadi oleh karena itu saya biasa nungguin, mereka kalau nggak ada. Nah, kalau mereka nggak ada, itu bisa dari Pringadi tersebut, ya dari Jalan Pringadi, itu saya biasanya sembunyi dulu tuh di Jalan Semarang. Jalan Semarang itu kalau misalnya orang area Surabaya itu pasti tahu. Semarang pada saat itu adalah banyak buku bekas. Nah, itu saya waktu itu sekitar umur 13-14 tahun ya. Nah, itu saya sukanya, dan itu karena terpaksa, karena menghindari, dan kemudian saya juga karena mindernya, saya nggak pernah, misalnya saking mindernya itu, makanya salah satu hiburan saya adalah saya bisa membaca buku bekas tersebut. Nah, yang pertama-tama yang mengidekan saya akhirnya suatu saat itu bisa menjadi seorang trader saham adalah pada satu saat sekitar 1982-83 kalau nggak salah itu, di Jalan Semarang tersebut saya ke toko buku bekas, ya itu saya ketemu sama ada semacam kayak majalah gitu, yaitu membahas mengenai Bollinger Band yang ditemukan oleh John Bollinger.
Nah, di situ John Bollinger mengatakan bahwa secara 95,46%, ya tingkat kepercayaannya, bukan winning rate, tapi saya salah baca, salah mengerti. Waktu itu nggak ngerti ya namanya winning rate atau tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu berarti kan kurang lebih kan pakai standar deviasi 95,46. Saya pikir orang ini hebat banget kok bisa menemukan suatu sistem yang benernya sampai 95,46. Padahal itu bukan benernya ya. Itu adalah kalau misalnya kita tahu Bollinger Band itu ketika dia sampai di atas, sampai di topnya tersebut 95,46 pasti dia turun. Maksudnya begitu. Atau di bawah 95,46 dia pasti naik. Gitu loh. Ya ini yang dikatakan sama John Bollinger. Tapi saya nggak tahu. Kemudian saya ngomong dalam hati 1982. Ya, saya kepingin sekali ketemu sama si John ini, si John Bollinger ini. Dan akhirnya you know what, 2012, berapa puluh tahun kemudian, saya benar-benar ketemu sama John Bollinger. Makanya karena itu saya yakin Anda harus benar-benar hati-hati dengan pikiran Anda. Kalau pikiran Anda itu bagus, pikirannya itu benar-benar difokuskan pada sesuatu yang luar biasa bagus, maka itu akan menjadi kejadian. Nah, kemudian ketika 97 ya, 97 itu saya juga ceritakan juga sebelum kenapa saya kok bisa menjadi tour guide juga. Saya sebenarnya terus terang sekolah saya, kalau saya termasuk adalah orang yang tipe penghafal yang sangat cepat. Kimia saya di SMA yang rata-rata saya dapat sekali dapat 9 atau 10. Karena apa? Sekali saya baca aja rumus-rumus tersebut itu saya hafal. Ya. Tapi kemudian beberapa guru kaget setengah mati ketika saya memutuskan untuk masuk ke sekolah pariwisata. Mereka rata-rata, ngapain kamu kok nggak mau jadi insinyur aja deh? Kenapa kamu nggak mau jadi dokter? Itu si teman sebangkumu, si Bambang, dokter Bambang sekarang jadi dokter gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya ngomong. Salah satu yang kenapa ya dream saya, ya tadi yang disebut sama ini adalah dream saya itu adalah saya kepingin sekali itu pergi ke luar negeri, ya kepingin sekali pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, bagaimana caranya bisa ke luar negeri? Ya adalah untuk jadi tour leader deh, jadi tour guide ininya, ya cita-cita. Jadi pertama bukan tour leader, saya kepingin jadi itu bagian tiketing supaya bisa masuk, ya supaya bisa naik pesawat. Biasanya kan pegawai kan dapat tiket itu. Nah itu yang pertama-tamanya. Nah ketika saya magang di KT Pasifik, ya dari KT Pasifik di Bumi Hayat Surabaya waktu itu, ya salah satu tugasnya kami adalah sebagai orang yang magang, ya semester 3 atau 4 itu, yaitu adalah kita menerima telepon dan kemudian menyebutkan, misalnya namanya itu adalah Hendra Julius Setiawan Martono yang pesan itu, misalnya. Nah kita kan harus masukkan entry dan kemudian menyebutkan H itu hotel Eko November Delta Romeo Alpha. Dulu ketika saya menyebutkan tersebut, saya tahu nih H itu adalah hotel misalnya, tapi nggak bisa saya ngomong. Hanya itu nggak kayak seperti itu gitu. Nah, supervisor saya itu kemudian akhirnya terpaksa dia yang menyelesaikan semua. Dia ngomong sama teman saya pakai bahasa Jawa itu ya. Kalau bahasa Indonesianya sih mungkin nggak terlalu kasar, tapi kalau pakai bahasa Jawa dia ngomongnya begini. Itu anak itu si Hendra itu, ya kayak lidahnya kayak diikat sama karet gelang. Itu kalau ngomong pakai bahasa Surabaya itu memang mantep banget. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia ya biasa-biasa aja sih. Ya, saya terpukul di situ. Ya, saya terpukul di sana. Dan kemudian setelah saya tahu tersebut, akhirnya tuh saya menangis itu waktu saya, ya memang saya cengeng banget ya. Saya cengeng banget. Itu ketika pulang tersebut itu akhirnya saya ngomong sama mama saya. Mas, saya sudah nggak mau lagi kuliah pariwisata lagi, Mas. Loh kenapa? Ya, itu saya mau jadi bagian tiketing aja nggak bisa. Mau nyebutin ini aja nggak bisa. Gitu. Ya kemudian mama saya ngomong, ya cobalah sekali lagi, masa begitu kan masa putus asa. Coba yang lain. Yang lain apa lagi? Ya, yang lain ya cuma itu aja mah, cuma bagian tiketing sama bagian tour. Ya coba kamu bagian tour. Alah, saya ngomong gini. Bagian tiketing aja ngomong kayak begini aja nggak bisa.
Apalagi bagian tour suruh jelasin ininya. Jadi cobalah kok, ya. Mama saya ngomong gitu, dicobalah kok. Siapa tahu kamu bisa ininya. Siapa tahu itu bukan bidangmu yang diketing. Ya, siapa tahu dari bagian tour guide ini kamu jadi, kan kamu kepinginnya keluar negeri. Siapa tahu kamu bisa jadi keluar negeri. That's the point. Akhirnya saya nyoba. Yang penting itu saya nyoba. Dan ketika saya mencoba, ketika ada ujian, ada semacam kayak ujian guiding gitu ya, ada ujian guiding menjelaskan mengenai tempat dan sebagainya. Yang kebetulan karena saya punya kebiasaan tuh, jadi saya baca sekali itu langsung biasanya apa, sampai setitik komanya. Nah ketika dites, saya masih ingat banget itu yang dosen saya namanya Bu Yajita, dia di depan saya, dan kemudian saya itu menceritakan mengenai suatu kota waktu itu yang saya pilih waktu itu adalah kotanya yang saya pilih itu adalah kota Madrid, ya kota Madrid yang saya pilih gitu ya. Saya ceritakan semuanya. Dan ketika saya belum pernah ke sana, sampai sekarang pun saya belum pernah ke sana. Saya ceritakan, Bu Yasinta itu sampai melihat ke belakang gini loh. Dipikirnya tuh saya membaca kayak teleprompter begitu. Ya, ini poinnya. Jadi kemudian saya akhirnya jadi tour guide. Nah, ketika tour guide tersebut akhirnya kenapa kok bisa sampai sampai di saham? Ya, ketika 98 saya masih di pariwisata, dan ketika 98 sudah tahu semua itu pasti turun semua, bahkan pariwisata waktu saya inbound tour nggak ada seorang pun yang akhirnya nggak ada tamu seorang pun, bangkrut akhirnya tour tersebut. Nah, kemudian yang terjadi adalah bagaimana bisa survive dulu. Yang saya lakukan adalah bagaimana survive dulu. Itu bukan bagaimana bisa menjadi kaya dulu, tapi bagaimana bisa survive dulu. Itu yang paling penting. Nah, kemudian saya coba. Akhirnya saya ketemu, ya akhirnya salah satu yang bisa membuat itu adalah ketika di tahun 99, 2000-an itu saya lihat, kok bisa loh, kenapa saham ini kok bisa naik gitu ya? Kenapa kok bisa naik? Kenapa kok bisa turun? Ya, dulu zaman itu hampir nggak ada yang namanya pelajaran yang namanya analisa teknikal atau analisa fundamental dan sebagainya, nggak ada. Ya, bahkan akhirnya saya itu setiap hari itu saya ingat banget saya waktu langganan Kompas. Ya, langganan Kompas setiap hari itu harganya itu saya catat dan saya tulis, saya ketik itu pakai Lotus 123 untuk mencari moving average-nya. Jadi buat Anda yang tahu penggunaan Lotus 123, saya yakin Anda sudah tahu. Ya, Lotus 123. Akhirnya saya ketemukan. Nah, kemudian dari sana saya juga sama kayak Bu Mei juga, saya juga tertarik itu namanya metafisika juga. Jadi kemudian saya juga membuat salah satu rumusan yaitu yang paling saya ingat itu adalah analisa 5 unsur. Jadi satu saham tersebut, jadi saya analisa dia unsurnya itu apa. Dan kemudian, tapi ternyata nggak bisa kepake juga karena terlalu banyak faktornya. 60 kali 60 kali 60 kali 60 berarti 12.960 kemungkinan. Ya itu terlalu banyak buat saya. Nah, ketika dan kemudian saya sudah membayangkan bahwa ketika memakai arah hunter tersebut, ya sebelum ada namanya arah hunter itu, saya sudah membayangkan bagaimana sih caranya agar hanya dalam 1 detik aja dan 3 detik aja itu saya tahu bahwa saham ini lagi bullish atau bearish dalam 3 detik aja. Kalau bullish warnanya hijau, kalau merah warnanya ini. Nah akhirnya dari itu sudah saya ketemukan dari tahun 2006, 2009 itu saya sudah ngomong ini loh kalau kayak begini. Tapi sistemnya masih belum memungkinkan untuk bisa mewujudkan apa yang saya impikan tersebut. Baru di tahun 2014, 2016, ya itu sudah mulai kelihatan polanya, sudah bisa itu diterjemahkan pakai ya Ami Broker. Saya sudah memakai Ami Broker dari tahun 2009. Ya, dan baru bisa terjemahkan yang pemikiran saya itu baru sekitar 2016-an. Nah, baru di 2017, akhirnya itu saya ganti namanya pakai arah hunter, ya 22 Juli 2017. Nah, itu ya pengalaman saya. Jadi salah satunya
Yang seperti yang kalau ditanya sama the power of entrepreneur di sini bahwa ada disiplin, itu saya sudah pasti. Saya kalau untuk mengenai ini adalah disiplin, persistensi, ya. Ketika menemukan rumus tersebut, kadang-kadang Anda boleh tanya sama istri saya. Kadang-kadang setiap malam tuh kadang-kadang saya terbangun tuh, oh ini loh rumusnya, saya tulis dulu ini ya. Self starter, yes. Big dealer, yes. Saya selalu berani ambil risiko. Networker, nah ini yang networker ini saya masih agak kurang, ya. Kompetitif, ya saya kompetitif sekali. Kreatif, very. Strong skill, ya kalau menurut ini saya sudah cukup strong skill. Jadi itu yang kalau menurut saya sih Pak Hengki. Jadi salah satunya, ya. Jadi sebenarnya salah satu resep yang untuk menjadi entrepreneur tersebut adalah bagaimana kalau kamu misalnya dalam saham tersebut, kan pertanyaan saham itu sebenarnya cuma dua, kapan beli sama apa, kapan beli sama kapan jual kan. Itu pertanyaan yang terus menerus saya tanyakan, bagaimana saya menemukan saham yang mau saya beli itu dengan jauh lebih cepat, dan kapan beli kapan jualnya dengan juga lebih cepat. Itu adalah salah satu sisi yang saya asah untuk saya menjadi entrepreneur. Dan akhirnya ketika di tahun 2017 tersebut saya pakai nama Hunter, dan kemudian saya baru mendirikan PT-nya tersebut, karena saat itu 2018-an itu saya masih menjadi direksi ya, jadi direksi suatu sekuritas, jadi saya nggak diperbolehkan untuk membuka perusahaan dulu. Jadi akhirnya ketika saya sudah sama OJK sudah diperbolehkan untuk resign, baru saya dirikan perusahaan. Itu ceritanya Pak ini. Jadi memang Pak ya, komitmen, konsistensi ini juga butuh waktu ya Pak. Ya. Perlu waktu ya Pak ternyata. Betul, karena kalau tanpa komitmen tersebut ininya, jadi kadang-kadang banyak orang yang misalnya menyerah itu, ketika sudah menyerah ketika dia baru 3 kali, 4 kali sudah coba, aduh ini kelihatannya nggak bisa, ini kelihatannya bukan jalan saya. Selalu saya ngomong begini, ya, kalau Anda ngomong kayak begitu sama anak-anak yang baru belajar berjalan, dia kemudian jatuh 1, 2, 3 kali, dan kemudian Anda ngomong sama anak itu, kamu tuh nggak bisa jalan, nggak usah nyoba lagi deh. Kan seperti kayak begitu kan komitmen. Sama persis kalau Anda mau jadi entrepreneur, ya kalau Anda nggak punya komitmen untuk Anda mau bangun lagi, ya ketika Anda jatuh, ya itu Anda nggak pernah akan bisa memulai. Jadi, maka komitmen sama konsistensi itu benar-benar menurut saya adalah dua hal yang harus benar-benar Anda perhatikan. Ya, terima kasih Pak Hendra sharingnya, biasa. Pasti peserta di sini juga bisa mengambil intisari dan pelajaran. Nah, ini saya tanya Bu Mei ya. Oh iya Pak. Pasti menarik nih Bu Mei, kalau peserta di Zoom seminar ini bisa tahu sebenarnya kita ini punya bawaan lahir nggak sih yang disebut entrepreneur DNA ini? Ya, karena kata DNA itu kan berkaitan dengan genetik ya, dengan apa yang dibawa pada waktu kita lahir. Kalau kita punya entrepreneur DNA dan kita tidak melakukan entrepreneurship ini, wah sayang banget Bu Mei. Tapi coba jelaskan Bu Mei, kira-kira gimana sih kita tahu? Iya, biasanya kan ada pepatah like father like son gitu kan. Nanti kalau lu kok begini-begini sih, lu kayak mama lu aja gitu kan. Kalau jelek kayak mamanya, kalau bagus kayak bapaknya gitu. Nggak juga sih. Jadi memang ada yang namanya DNA genetik ya. DNA genetik ini malah pasti ya, tapi sepertiga aja. Nah, dulu saya sangat tertarik dan saya tuh kepengen cari tahu ya, apakah anak saya tuh mirip siapa sih, mirip papanya apa mirip mamanya. Jadi saya melakukan tes sidik jari sampai akhirnya saya menjadi praktisi sidik jari. Nah, di situ saya bisa mengetahui tentang bakat anak saya, karakternya seperti apa. Nah, itu kan tes psikologi ya, dan juga dilakukan misalnya tes IQ. Tapi semakin ke sini, saya semakin menyadari bahwa kita tahu bakat, tapi kalau kita nggak asah juga percuma. Kita tahu bakatnya, kita tahu ya potensinya apa, tapi kalau kita nggak berikan kesempatan untuk bertumbuh, itu juga nggak akan berkembang gitu. Dan yang lebih penting gini, saya waktu itu tes IQ anak saya, ya. Waktu itu tes IQ,
sampai 147. Nah, jadi ternyata semakin ke sini saya juga semakin menyadari bahwa tes IQ itu bukan satu-satunya yang terpenting gitu. Karena apa? Karena tes IQ itu bisa dimanipulasi. Jadi kalau anak itu dalam posisi dia itu happy, dia itu juga kenyang, asal nggak kekenyangan nanti ngantuk, dia itu seger, dia itu nggak sakit, dia itu bagus gitu ya, jadi siap gitu. Nah itu menjadi satu tanda juga dia siap melakukan tes IQ. Tetapi sebaliknya, si anak misalnya sedang berantem sama temennya, ya, lagi bad mood, lagi pembangkang, lagi nggak mau melakukan sesuatu, dan dia dipaksa untuk melakukan tes IQ, hasilnya adalah tes IQ itu jeblok. Jadi artinya tes IQ pun bukan menjadi patokan seseorang itu bisa sukses atau tidak, itu masalahnya. Nah, semakin ke sini saya semakin pengen tahu, kurius. Nah, terus kalau saya tahu bakatnya, tapi saya nggak tahu kapan bakat itu muncul. Sampai akhirnya saya ketemu dengan yang namanya ilmu 5 elemen ini ya, Pak Ce, dan akhirnya belajar di situ. Nah, dari situ saya juga ngerti bahwa ternyata orang itu sudah membawa satu paket dari Sang Pencipta itu yang seharusnya kita sendiri sudah harusnya tahu kekuatannya di mana sih gitu. Tapi karena nggak tahu, ya nggak pernah digunakan. Itu masalahnya. Nah, kalau kita lihat, entrepreneur selama 5 tahun ini, saya dan tim juga sudah mengamati, ya kita melakukan riset demi riset. Yang namanya entrepreneur element ada di orang-orang 3 tipe ini. Jadi jika Anda sudah dapat ya, waktu daftar Anda sudah mendapatkan karakter Anda apa? Itu adalah karakter bawaan lahir. Ya, 3 tipe ini adalah elemen entrepreneur. Coba lihat masing-masing, apakah Anda punya elemen entrepreneur ini? Ada nggak? Apakah Anda elemennya apa? Yang wood? Ya, yang wood itu ini adalah simbol saja sih, simbol. Yang wood itu ibarat pohon besar di hutan, ya, dia sangat subur. Dia tidak boleh keluar masuk kerjaan, coba ini, coba itu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ya, paling enggak dia harus melakukan sesuatu ya sampai berhasil, itu minimal 5 tahun. Ya, tipikal yang wood ini maju terus, pantang mundur, pokoknya apapun bisa menjadi breakthrough. Ini tipe yang wood. Kemudian tipe yang water ya. Yang water ini orang yang banyak ide dan inovasi. Ya, ini salah satu elemen yang memang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha sukses. Kemudian kalau yang metal ini tipe warrior. Warrior dia seperti seorang solois yang melakukan segala sesuatu itu dengan kompetisi, dengan tantangan. Nah, siapa yang punya silahkan Anda typing. Siapa yang punya ya? Apakah Anda barangkali? Kalau yang nggak punya nggak apa-apa gitu. Karena bukan berarti Anda nggak bisa jadi entrepreneur gitu, enggak. Karena memang ada bawaan orang-orang yang memang sudah bawaan lahir, ya. Bawaan lahir punya elemen ini, dan itu kita nggak bisa minta. Itu adalah pasti, Yang nggak pasti adalah ketika kita melakukan tes assessment apapun, ya, dalam kondisi yang tidak stabil pun kita bisa salah gitu ya, salah menghasilkan. Tapi kalau ini adalah pasti gitu, pasti. Karena memang sudah dari sononya gitu, dan ini merupakan alat ukur atau tools sama seperti platform-platform yang lain yang bisa membantu manusia untuk bekerja lebih baik, untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Ini bicara-bicara kenapa ya, Pak? Ya, ini adalah show-show yang berhubungan dengan uang. Jadi ada show-show yang memang berhubungan dengan uang. Mungkin bisa Anda mengerti bahwa show ini adalah sebagai wakil dari elemen saja. Jadi zaman dulu kalau nggak ada kertas, ini kan ilmu yang sudah ribuan tahun ya, ribuan tahun. Jadi kalau nggak ada kertas, nggak ada bolpen ya nggak bisa nulis. Mereka melambangkan dengan show. Jadi show itu membawa elemen tertentu. Nah, kita mensurvei dan meriset show yang berhubungan dengan uang ini adalah 3 show ini. Ya, 3 show ini. Apakah Anda punya? Ya, barangkali Anda lahir di 5 Juni sampai 5 Juli, silakan Anda catat dulu, karena nanti ke belakangnya kita akan mendeteksi terus. Ya, kita akan mendeteksi
pilar kelahiran Anda. Ya. Jadi shio kuda ini shio ahli keuangan. Kalau nggak punya nggak apa-apa gitu. Kalau punya pun nggak dimanfaatkan percuma gitu. Jadi shio kuda, orang-orang shio kuda ini memang bisa apa? Mengendalikan uang ya, dalam artian mengendalikan uang. Uang adalah logam, itu elemen uangnya. Kemudian monyet siapa yang lahirnya di bulan, ini adalah shio bulan ya, shio bulan. Jadi bulan kita ambil sebagai penanda itu adalah berhubungan dengan karir atau bisnis Anda atau pekerjaan yang nantinya akan kita lakukan. Ya. Jadi silakan, ini adalah shio bulan, silakan Anda tulis dulu. Anda lahir di antara bulan-bulan ini enggak? Antara 7 Agustus sampai 6 September. Berarti Anda bulannya bershio monyet. Bulannya bershio monyet. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa shio orang itu memang, kamu shio-nya apa? Itu tahun. Itu hanya 1/8. Jadi kalau kita tanya kepada orang yang tepat, ya jawabannya tepat. Tapi kalau kita bertanya dan tanyanya itu sepotong-potong, ya, maka hasilnya pun akan diberikan sepotong-sepotong gitu, nggak global. Nah, sebetulnya yang perlu kita tahu ya bahwa kita itu masing-masing sudah di dalam tanda kutip mempunyai destiny satu paket ya, yang memang dari sananya sudah membawa elemen tertentu. Nah, shio monyet ini shio gambler atau risk taker kalau di dalam bahasa elemen ya. Bukan berarti jelek, enggak. Di sini kita tidak bilang jelek atau bagus. Semuanya punya keistimewaan, kelebihan dan kekurangan. Nah, buat orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu kalau nggak ada yang namanya trading, nggak ada yang apa, mereka pasti gambler dengan cara yang tidak benar gitu ya. Itu bukan judi atau gambling, enggak. Karena mereka tidak mengasah kemampuannya di tempat yang benar. Sama. Jadi tentang elemen ini, tentang shio, ini bukan ramalan. Perlu Anda ketahui bahwa ini bukan ramalan. It's all about preparation and anticipation. Jadi kita harus tahu dulu kekuatan yang dari pencipta kita tuh apa sih di dalam diri saya gitu ya. Di dalam diri saya tuh kekuatannya apa sih gitu. Kalau udah tahu itu kita bisa pakai senjata kita yang ada di dalam diri itu. Jadi the real you itu yang paling penting sebagai fondasi yang paling kuat. Ya. Kemudian yang ketiga itu shio tikus. Shio tikus ini ahli penghematan uang. Seperti sekarang shio tikus di bulan maksudnya ya. Jika Anda mungkin bulannya antara 7 Desember sampai 4 Januari berarti bulan Anda bulan tikus. Nah kebetulan tahun ini juga tahun tikus. Artinya apa? Kalau kita lihat tahun ini ya, semuanya riset, semuanya ribut. Ya, rebooting. Jadi kita harus melakukan sesuatu, terobosan baru, belajar hal-hal yang baru, menaikkan skill kita dari yang sebelumnya, ya. Nah, shio tikus ini juga berarti ahli penghematan uang dalam arti tahun ini kan juga kita melakukan berbagai hal ya, berbagai hal secara cerdas, secara pintar ya, terutama di sisi finance gitu. Nah, juga bisa dibilang bukan pelit sih. Jadi kalau orang dikatakan pelit atau hemat, itu pasti ada karakter atau DNA-nya pribadi itu yang memang menunjukkan hal tersebut seperti itu gitu. Jadi nggak ada karakter yang jelek atau yang baik, itu nggak ada. Ya. Hanya penempatannya saja. Penempatannya secara tepat itu akan membawa hal dan kebaikan gitu. Oke, silakan Anda tulis. Anda shio apa? Kalau nggak tahu, cari tahu shio-nya. Shio tahun dulu. Kalau ini shio bulan. Ya, jadi dua hal itu nanti Anda bisa ketahui. Dua hal ini, ya, shio tahunnya apa? Anda shio apa? Tahunnya ini adalah shio bulan. Silakan Anda tulis dulu. Karena setelah ini kita akan kupas satu persatu. Nah, oke. Di master elemen orang-orang yang terkaya di dunia ini ada dua ternyata. Jadi mereka investor atau mereka yang memang udah mewarisi dan melakukan semua yang dimilikinya itu ya, itu dengan luar biasa. Kita simpulkan ada dua tipe elemen ya, yaitu yang water dan yang metal. Jadi orang-orang kaya memiliki elemen tersebut sebagai karakternya.
Kemudian kalau kita lihat komponen penyusun DNA entrepreneur, ya, komponennya ada 4 ini, Pak, ya Ibu ya. Jadi ada 4 ini. Silakan nanti kita akan bahas di belakang, ya. Manager. Tadi kita sudah tahu bahwa seorang manajer dia memanage segala sesuatu. Dia melakukan koordinasi. Dia juga ordinary people, ya. Jadi dia juga orang yang teratur, terorganisir gitu. Nah, kemudian melakukan hal yang rutin, ya, rutin driven. Kalau self starter, dia biasanya melakukan terobosan-terobosan baru. Dia juga big deal seperti itu tadi, ya. Dia juga mempunyai satu jiwa entrepreneur, ya, yang luar biasa, yang mungkin warisan dari orang tuanya atau kakeknya. Di situ nanti kita bisa lihat kalau Anda punya, berarti Anda punya dan mewarisi mungkin dari orang tua atau dari kakek atau dari nenek. Nah, inspirator ini orang yang melakukan persuasif komunikasi. Juga dia juga menginspirasi orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian networker tadi, networker. Oke. Nah, kita lihat sekarang ya. Sambil terus dicatat, ya, Anda siapkan kertas dan bolpen. Silakan jika Anda di bulan-bulan ini, ya, Anda tulis saja. Ya, Anda tulis saja. Misalnya, Anda di 6 Januari sampai 3 Februari. Ya, berarti kerbau. Anda tulis saja. Karena nanti di belakang kita akan lihat di tabel. Oke, Anda tulis. Di bulan apa Anda lahir? Di bulan apa? Ya, nanti kita akan bisa tentukan, kita bisa cari tahu, oh ternyata Anda mempunyai karakter ini dan ini. Nah, itu nanti yang kita akan manfaatkan ke depannya. Silakan. Saya beri waktu dulu, ya. Oke, jadi silakan Anda tulis 2 ya. Yang pertama, Anda lihat dulu. Anda lahir di bulan apa ini? Ya, karena kita akan lihat dari bulan kelahiran Anda dan tahun kelahiran Anda. Kalau tahunnya kan tahu ya. Misalnya orang yang tahun 76 gitu. Sionya sio naga gitu kan. 73 itu sio kerbau gitu kan. Mungkin 2008 anak Anda itu sionya siapa gitu. Tikus gitu. Oke. Yang tidak tahu boleh chat, boleh tanya ya, nanti akan dijawab oleh Pak Hengki. Oke, sudah ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah tabelnya. Kelihatan nggak Pak? Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, silakan Anda lihat. Nanti kita akan bahas setelah ini orang-orang tipe elemen tertentu, ya. Apakah Anda punya di sini? Itu simbol aja, catat dulu simbolnya, ya. Ya. D-master, DM itu D-master Anda apa? Misalnya Anda yang water, terus di Anda bilang ada kelincinya, ya Anda lahir di situ, berarti tulis saja itu HO. Kemudian kebetulan jika Anda juga punya kuda di situ, tulis aja itu DW. Ya. Atau Anda boleh capture atau print screen ya. Nanti juga Anda boleh lihat apakah anak-anak Anda punya atau pasangan Anda juga punya. Yang pasti gini, kalau orang mau usaha ya, dia paling nggak kan tahu resource-nya apa. Apa yang dimiliki dia, apa yang dipunyai sehingga dia mulai dari apa yang dia punya dulu, bukan dari apa yang dia nggak miliki, nah, seperti itu. Atau dia belajar di situ. Karena kalau saya kok nggak punya ya, ini di sini nggak ada. Gimana caranya? Ada memang orang, sebagian orang yang tidak memiliki DNA entrepreneur. Dia bisa dapatkan di sepanjang hidupnya. Itu kapan kita bisa deteksi. Tapi lewat konsultasi lebih lanjut. Kita bisa deteksi, ini adalah masa-masa Anda nih. Seharusnya Anda di sini punya karya, punya sesuatu, atau mungkin Anda berwira swasta. Nah, ini saatnya, semua ada waktunya. Seperti itu. Dan bukan kebetulan, energi itu bekerja bukannya dengan tidak sengaja. Energi bekerja itu memang ada waktunya. Tapi bagaimana cara kita aja meningkatkan energi level kita ini di posisi yang memang peak performance gitu ya. Jadi kalau kita energinya low, kita nggak bisa ambil kendali.
dengan kehidupan kita. Tapi kalau kita mempunyai energi, aura yang baik, positif, selalu happy gitu kan, kita bisa menaikkan tingkat energi level kita bisa melakukan yang terbaik ke depan sana. Ini Bu Mei, ada yang chatting nih Bu Mei. Iya. Ini bingung, ini yang dicatat SEO-nya bulan atau tahun? Dua-duanya, ya. Ya, bisa lalu RW belum apa gitu. Ya, nah ini kita akan bahas ya. Oke ya, lanjut. Nah, ini adalah DW. DW, jika Anda yang punya DW silakan. Siapa yang punya DW di sini? Silakan tulis diketik di situ. Ya. Ini adalah positif Anda. Jadi kalau Anda punya ini DW, berarti Anda punya kemampuan ya untuk bekerja keras secara rutin. Jadi nggak usah takut kerja keras, karena yang namanya pengusaha itu harus mengusahakan berbagai macam cara, termasuk kerja keras gitu. Banyak orang yang membuat alasan kan, sehingga ini yang membuat mental blocking tidak melakukan suatu apapun. Nah, kecenderungan orang adalah berdasarkan hukum Newton itu orang tuh banyak cenderung lebam, status quo, menunggu. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Sebagai seorang yang memang harus bertumbuh, kita harus terus belajar, melakukan hal yang rutin. Kita berhenti bertumbuh karena kita sudah merasa cukup belajar. Nah, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah gitu kan, udah nggak pernah belajar lagi. Gitu. Nah, ini yang membuat orang akhirnya stuck dengan hidupnya, stuck dengan bisnisnya. Oke, positive traits-nya apa? Yang manajer ini kode aja, namanya manajer, tapi ya kita simbolkan manajer gitu. Kemudian dia sangat berhati-hati tipenya dalam hal keuangan ya. Nanti kita juga akan tahu siapa sih karakter seperti apa yang seperti ini. Juga bisa dipercaya, kemudian dia pasti bertanggung jawab, dan negatifnya adalah dia apa-apa perhitungan. Semua harus serba dihitung. Nggak apa-apa. Jadi ada dua sisi memang di dalam kehidupan. Kita juga di dalam kehidupan harus memilih A atau B. Setiap saat kan harus mengambil keputusan. Nah, sama. Setiap manusia itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk. Jadi setiap kali orang ditanya tanggal lahir takut gitu ya. Takut karena mungkin saya bisa menerawang ya. Atau mungkin bisa punya sixth sense gitu kan. Padahal nggak perlu takut. Setiap orang itu memang diciptakan sempurna. Ya, memang bukan perfect, tapi sempurnanya itu ya bukan sempurna yang dalam artian semuanya harus bagus. Memang ada sisi yang memang kita harus prioritaskan, ya. Ada kelebihan, ada keburukan seperti itu. Nah, manajer ini tipe yang kalkulatif, semuanya dihitung. Sama ketika Anda melakukan segala sesuatu tentang uang, ya, tentang uang, bagaimana Anda menjadi pengusaha. Budgeting, kemudian melakukan pembelian, nah itu juga kan harus kalkulatif. Jadi memilih playing safe atau memiliki resiko yang aman, ya cenderung melakukan dan memutuskan segala sesuatu yang aman dulu, cari aman dulu. Ya, tapi juga ada greedy-nya, kadang-kadang over planner. Nah, ini yang self starter. Positif trait-nya adalah sangat apapun bisa jadi duit. Ini yang luar biasa. Ya, jadi lihat apa nih? Ini nih bisa nih jadi duit nih. Ini bisa jadi bisnis nih. Gitu. Nah, dia mempunyai wawasan bisnis yang kuat, strong sense-nya kuat banget ya, strong about business. Kemudian tipe yang big picture type. Jadi orang ini big deal, ya. Big deal, kemudian juga terlahir alami sebagai entrepreneur. Ada nggak, Pak Engki? Ada nggak? Ketik-ketik, silakan. Anda yang punya IW di sini, ya, self-starter, indirect well kalau saya sebut. Kemudian juga negosiator yang handal. Jadi kalau kita punya orang-orang seperti ini untuk staff, untuk mitra kerja, memilih nggak ada salahnya. Ini benar banget. Jadi kalau memilih mitra kerja, zaman sekarang ini kalau kita nanti ke 4.0 ya, bukan hanya soloist atau single fighter one man show, enggak, itu enggak boleh. Kecuali kita punya platform yang memang betul-betul sudah proven gitu ya, seperti Ara Hunter gitu. Itu boleh single fighter. Tapi kalau di sini kita mau memulai bisnis, kita bagusnya adalah bernetworking juga ya. Networking salah satunya supaya apa?
supaya kita saling melengkapi. Nah, mencari mitra itu bukan mencari kesamaan, tetapi mencari kompetensi. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang bilang, aku nggak cocok lah, aku nggak cocok lah bisnis sama dia karena ya memang nggak cocok, berantem terus. Tapi justru yang kita cari harusnya kompetensi. Nah, negatif traits-nya orang yang self starter ini itu isi come isi go. Kadang-kadang kalau tidak langsung ditindaklanjuti, itu ide-idenya bisa menguap. Kemudian juga orang yang sangat impulsif, seringnya shortcut, maunya gede langsung, udah semua bisa selesai duit, udah bayar-bayar aja lah langsung. Maunya langsung besar. Kalau abundance gitu, abundance-nya gini, nggak punya uang pun dia bisa nggak apa-apa lah, loss ini nanti besok juga bisa gitu, dapat untung lagi, profit lagi gitu. Jadi orangnya sangat abundance gitu, itu memang tipikal yang luar biasa ya, jadi bawaan alami. Tapi dia tidak detail dalam hal finance. Kemudian ya poor finisher gitu. Oke, silakan Anda capture aja. Kita akan lanjut terus ya. Nah, buat Anda yang punya inspirator, tahun ini adalah tahunnya inspirator. Artinya apa? Anda boleh menjadi artis ataupun bintang film. Tahun ini khusus. Karena apa? Setiap orang berbicara di medsos, di online semua. Jadi Anda juga nggak boleh ketinggalan. Bukan mengikuti tren, tapi tahun ini didatangi oleh energi speaking. Ya, bagaimana Anda bisa mempromosikan produk Anda, bagaimana Anda bisa berbicara, menyampaikan storytelling kepada customer Anda, seperti itu. Bagaimana Anda bisa membujuk dan menjual barang Anda dengan lebih big deal, seperti itu mungkin ya. Jadi good communicator. Komunikasi di sini, di tahun ini itu sangat penting. Jika Anda yang belum melakukan, silakan Anda lakukan tahun ini. Bagaimana mengkomunikasikan diri Anda dan produk Anda kepada orang lebih banyak agar mengenal Anda. Oke, idenya juga bagus, sering debat, brainstorming. Negatif trait-nya adalah agak stubborn. Jadi kalau punya keinginan, opinion, pendapat itu wah ekstrim banget gitu. Kadang-kadang juga menggunakan taktik yang memang taktiknya itu untuk memenangkan persaingan, seperti itu. Nah, attention seeking. Jadi orang ini sebagai seorang performer juga punya sifat-sifat nggak sabaran gitu ya, nggak sabaran. Ini inspirator. Silakan Anda capture ya. Lanjut. Ini adalah networker. Nah, jika Anda mempunyai networker di bulan kelahiran atau di tahun kelahiran, ini adalah sisi eksternal Anda ya, eksternal Anda. Barangkali Anda satu meninggalkan tanah kelahiran. Ya, Anda bekerja, Anda berkarya di luar negeri atau luar kota, di luar kelahiran Anda. Anda juga mungkin di waktu muda itu bersekolah, di waktu remaja bersekolah di luar negeri. Nah, itu menunjukkan cara-cara seperti itu. Karena kemampuan bawaan alami ya untuk bisa menjalin relasi dengan lebih banyak orang. Jadi, tapi ada negatifnya juga. Networker ini temennya banyak sekali, tapi kadang-kadang teman yang hanya teman. Jadi bukan teman yang sohib-sohib banget, enggak. Tapi teman yang mungkin lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, dan sebagainya. Orang yang sangat optimis, kemudian juga social skill sangat tinggi, ya, easy going, ya. Nah, yang lebih menjadi negatif yang harus dicermati over kompetitif. Gitu. Kadang-kadang memberikan janji-janji yang banyak, tetapi nggak bisa ditepati gitu. Oke, nah itu adalah empat ciri khas yang bisa kita lihat. Oke, ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau mau ada pertanyaan satu saja, ya kita jawab. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya, kita kasih kesempatan. Ya. Boleh ke Pak Hendra atau ke Bu Mei. Lewat chatting ya. Ya, oke. Ya, jadi ya Bu, ini 4 hal ini yang perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur ya, supaya mereka mudah ya mencapai sukses sebagai seorang entrepreneur gitu ya Bu ya. Iya. Ini bawaan lahir Pak, inborn talent. Jadi jika Anda mengetahui ini, Anda lakukan ini sebagai senjata Anda untuk menindaklanjuti ya. Ya, ini kita belum ada pertanyaan, cuma pertanyaan bagaimana kita melihat yin atau yang-nya. Nah, itu tadi yin atau yang. Ya. Jadi semua itu di dunia
dua sisi mata uang. Kita harus memilih keputusan pun A atau B, A atau B. Setiap saat, setiap menit, setiap detik kita harus memutuskan gitu kan. Nah, ini ada contoh nggak Bu orang-orang sukses yang bisa dibahas Bu supaya lebih jelas. Untuk apa sih 4 ini Bu gitu? 4 hal ini. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau tipe karakter uang ya, ini ada 3 orang bilioner. Kita memang sengaja pilih mereka ya. Pilih mereka karena mereka mempunyai 3 karakter yang berbeda, yang sangat berbeda. Luar biasa banget. Yang pertama adalah Warren Edward Buffett. Kita tahu semua kan, itu bapak investor dunia itu. Oke, kita bukan membandingkan mereka ya, enggak ya. Tapi saya sangat respect, saya sangat menghargai apa yang mereka miliki dan apa yang mereka tahu yang bisa lakukan sampai akhirnya sampai saat ini gitu. Itu luar biasa banget. Saya nggak lihat kekayaan mereka, tetapi yang pasti adalah mereka the real them, the real him gitu ya. Mereka benar-benar melakukan ya dari segi quote-nya aja, mereka benar-benar melakukan dan mengatakan sesuai dengan karakternya. Ya, kita bahas dulu ini. Warren Buffett, the best investment you can make investment in yourself. Ya. Jadi Warren Buffett ini tipikalnya nanti akan saya bahas di belakang ya. Dia sangat hati-hati dalam uang, sangat teliti, sangat pemilih, ya, cocok sekali untuk long term investor. Jadi dia memilih memang cocoknya bukan trading yang cepat ya, yang fluktuatif. Dia memang memilih saham dengan nilai value yang rendah, tapi juga nantinya akan bisa tinggi gitu nilainya. Kemudian kalau kita lihat do not put all eggs in one basket. Jadi ini adalah memang semua semboyan hidupnya yang memang mewakili dia banget gitu, Warren banget. Ya. Dia tidak menaruh investasi di satu tempat saja sama seperti sekarang. Jika saya bilang nggak bisa, banyak alasan. Saya punya kerjaan gitu, tapi saya bilang kalau zaman sekarang itu suami istri harus bekerja kok, paling nggak ya membantu atau apa ya seperti itu juga. Harus mempunyai perusahaan atau pekerjaan yang lain, okay. Karena ke depannya sana akan lebih kompetitif lagi. Ya. Nah, tell me your heroes. Siapa pahlawan kita? Nah, kita nggak boleh anti sama namanya orang kaya atau orang yang memang sukses gitu ya. Karena kalau kita anti, berarti kita energi tersebut tidak akan bekerja sama dengan kita. Kita anti, alergi, itu akan menjauhkan kita. Tidak ke arah yang seperti mereka, nah seperti itu. Nah kemudian create second source of income or investment, ini bagus banget. Nah ini ya, seorang Warren Buffett itu karakternya dia ahli manajemen uang, sadar akan biaya, ya, kemudian investor yang sangat berhati-hati dalam memutuskan dan menghindari resiko. Oke, kalau kita lihat di sini dari sisi kelahirannya, ya, Warren Buffett kita lihat. Warren Buffett ini yang water kan, ya tipe yang water ya, yang water. Kalau kita lihat lingkaran yang merah-merah, yang pertama itu kan ada tahun, bulan, hari dan jam. Jam itu kita tidak tulis karena saya juga nggak tahu, tapi kelahiran 30 Agustus 30 ini paten, nggak bisa dirubah. Kelahiran adalah ketika kita mengikat energi saat itu, saat lahir. Ya, namanya DNA kosmik. Nah, di situ kalau Anda lihat ya, kotak biru itu adalah masa uangnya. Jadi masa uangnya Warren Buffett. Kalau yang merah-merah itu adalah kesempatan atau yang tadi yang dibutuhkan oleh seorang yang namanya entrepreneur, ya, ataupun investor nantinya. Kita lihat sepanjang hidupnya itu luar biasa sekali. Nah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek, tapi yang pasti adalah bagaimana kita mengetahui kemana kita akan jalan, kemana kita akan menuju gitu. Kalau kita hanya menjalani hidup apa adanya, kita nggak punya tujuan, kita nggak punya target, ya untuk apa gitu? Untuk apa? Berarti kan kita mengikuti arus, let it flow. Nah, kita harus tahu apa sih kita mau menuju dari A ke B, itu jalannya bagaimana. Ya,
Seperti itu. Nah, yang kedua adalah George Soros. Kita lihat di sini. Jadi kata-katanya pun provokatif kalau kita lihat ya. Good investing is boring gitu. Kenapa? Suka fluktuatif. Kita sesuatu yang high risk. Dan memang benar, George Soros ini tipikal seorang yang sangat spekulan, oportunis, ya, sangat agresif, pengambil resiko. Bagus nggak? Bagus untuk George Soros. Ya memang the real him gitu. Nah ini bagus. Nah kita lihat dekade hidupnya. Dekade hidupnya dari tanggal lahir kita bisa tahu apa kekuatan dia untuk preparation, untuk anticipation, apa peluang-peluang dekade hidupnya itu adalah opportunity. Masalahnya sekarang adalah kita nggak pernah tahu peluang apa yang di depan sana. Nah, bagaimana kita tahu? Ya kita harus mencari tahu kan. Dengan tahu ini mapping hidup kita, maka sepertiga itu kita sudah ngerti bahwa kita akan arahnya mau menuju kemana. Ada tema-tema hidup yang memang 10 tahun sekali berubah. Ya. Nah, itu yang kotak biru itu juga masa-masa uangnya. Kemudian yang merah-merah itu juga hal-hal bagus yang bisa menjadi tema dan apa yang harus dilakukan oleh George Soros. Berikutnya ini bilioner yang lebih muda lagi, Jeff Bezos, ya, sangat resourceful orangnya, luar biasa banget. Dia juga punya kata-kata life is too short to hang out with people who are not resourceful. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Ketika Anda punya alasan lingkungan tidak mendukung, maka Anda punya kendali juga. Anda boleh pindah ke lingkungan yang mendukung atau Anda menciptakan lingkungan tersebut kan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Ketika kita punya masa lalu yang tidak terlalu baik atau yang membuat hambatan ya sehingga kita bisa jalan ke depan itu nggak mulus ya kita tinggalkan. Kalau kita bawa terus masalah kita yang di belakang itu kita ingat-ingat terus, berarti kita kembali ke masa lalu dan energi masa lalu udah basi. Yang harus kita lakukan adalah kita berdiri saat ini, kita apa yang kita mau. Kalau kita menuju ke apa yang kita nggak mau, hasilnya apa yang kita nggak mau. Ya, seperti itu. Oke, Jeff Bezos ini salah satu orang yang memang memulai karirnya itu dari bidang teknologi ya, teknologi digital marketing pertama malah sebelum Alibaba dan sebagainya. Pengusaha mandiri, solois, visi dan tujuannya jelas, ya. Dan dia tipe orang yang risk netral, artinya apa? Mempelajari resiko seperti itu. Dia bukan tipikal yang safety player, dia juga bukan tipikal yang risk taker, ya. Loh, memangnya bisa diukur? Bisa. Kenapa? Loh, saat itu pun Anda melakukan sesuai dengan karakter Anda, benar. Tapi ketika tidak melakukan pun, enggak saya bukan tipikal itu, misalnya saya bukan risk taker, padahal Anda risk taker, kecenderungannya akan kembali lagi ke risk taker. Nah, itu harus dimengerti dulu gitu loh, sehingga nanti kita tahu untuk mengambil keputusan itu seperti apa. Nah, ini adalah kelahiran Jeff Bezos. Ya. Kalau kita lihat hari itu Geng atau yang metal, dia tipenya D-masternya Geng atau yang metal warrior. Nah, kalau kita lihat bulat-bulat yang merah itu adalah kesempatan-kesempatan yang diberikan ya, yang menjadi kekuatannya Jeff Bezos. Kalau yang biru itu masa uangnya. Nah, seperti itu. Kita bisa deteksi di situ. Nah, dengan ketiga orang tersebut sebetulnya ya mereka itu kan tahu tujuan hidupnya. Nggak mungkin mereka bilang saya tuh kebetulan aja. Jeff Bezos kalau ditanya ya kok bisa demikian luar biasa menjadi seorang bilioner dan orang yang termasuk dalam jajaran orang yang terkaya di dunia. Nggak mungkin dia bilang kebetulan aja gitu atau mungkin ya karena luck tertentu, enggak. Dia pasti tahu dan sudah melakukan sebelumnya, menanam, akhirnya memetik hasil. Nah, itu. Ya. Oke. Iya. Wah, menarik sekali, Bu Mei. Ternyata orang itu mempunyai bawaan lahir dan kesuksesan seseorang itu juga bisa ditentukan dari apa yang dibawa sejak lahir ya, Bu. Iya. Nah, kalau memang kita mempunyai entrepreneur DNA yang sudah digariskan dalam hidup kita, tapi kita tidak memanfaatnya. Hanya sepertiga, Pak. Hanya sepertiga.
Jadi kalau tidak kita manfaatkan, apakah kekuatan ini bisa mendorong kita otomatis, Bu? Ya nggak bisa, karena kan ini sepertiga. Tapi yang pasti sepertiga yang kita tahu daripada kita nggak tahu sama sekali, gitu loh. Ya. Oke, kita udah jelas sekali banyak hal yang bisa kita pelajari dari beberapa orang terkenal. Dan ini ada pertanyaan terakhir untuk Pak Hendra dan Bu Mei Yin Yang. 2 dekade terakhir ini varian investasi kan banyak mengalami pergeseran. Nah, menurut Pak Hendra dan Bu Mei, kira-kira untuk ke depan ini, 1 dekade ke depan ini, investasi yang bagaimana, yang menarik dan mungkin akan bisa menguntungkan bagi kita, mengingat sekarang ada banyak perubahan yang besar sekali, seperti riset hal yang baru zaman ini, bahkan investasi tanah, investasi keuangan, yang tampak maupun tidak tampak ini mengalami pergeseran yang besar. Bagaimana Pak Hendra ini? Apa ada usul, ada masukan nggak Pak untuk investasi ke depan ini, Pak? Kalau saya lihatnya begini. Pertama yang kalau saya lihat ini benar-benar 2020 ini benar-benar menurut saya sesuatu yang sangat berbeda banget. Saya mengalami krisis yang 98 di saham juga pernah. 2008, 98 waktu saat itu yang masih nggak tahu apa-apa dipukulin sama orang gitu istilahnya. Kalau 98 kan begitu. Tapi kemudian 2008 itu sudah siap, kita sudah tahu. Nah, kemudian yang 2020 adalah ini benar-benar baru. Karena yang dilawan ini benar-benar adalah sesuatu yang tidak nampak. Ya, benar-benar tidak nampak. Ini virus nih, ini benar-benar kita nggak nampak. Nah, contohnya, dulu ketika semua sekitar dekade terakhir, semuanya kan pada ngomong nih, waduh luar biasa sekali Airbnb. Ya, luar biasa sekali Agoda. Ya, Airbnb dia tidak punya hotel, tidak punya apa-apa, dan sekarang dia malah waktu itu bisa mengalahkan hampir chain hotel internasional chain yang saya Hilton dan sebagainya. Padahal dia nggak punya aset apa-apa. Nah, sekarang yang terjadi apa? Airbnb sudah mulai, ya istilahnya benar-benar sangat-sangat terpukul. Agoda sangat terpukul, Oyo sangat terpukul, dan sebagainya. Nah, bahkan Hertz sudah istilahnya sudah benar-benar sudah mengajukan bankruptcy. Nah, apa yang kalau misalnya ke depannya? Nah, dari sini ada satu hal yang menurut saya yang kita harus pelajari. Karena kita, kalau pada dasarnya tipe saya adalah saya nggak mau terlalu memusingkan yang ke depannya itu seperti apa. Itu kan tipe khas saya adalah, tapi ya pada ke depan itu jika akan terjadi, saya akan langsung mampu adapt. Jadi, kalau bisnis apa yang kira-kira ke depan, yang bisa secara pandangan saya investasinya dibuat apa, balik lagi buat saya adalah apa yang berhubungan dengan segala sesuatu. Kalau dulu kan lebih ke arah artificial intelligence, jadi yang sekarang kan misalnya seperti arah hunter dan lebih ke arah artificial intelligence, bagaimana mencari saham yang lebih cepat dan sebagainya. Kalau ke depannya itu justru kalau misalnya industri yang berkembang lagi adalah balik lagi nih, recycle lagi. Industri yang berhubungan dengan obat, dengan ketenangan tubuh, misalnya seperti kayak yoga dan sebagainya, itu akan menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa apa yang pelajaran bisa kita tarik. Jadi contohnya, ketika dulu orang itu kan ngomong bahwa waktu jangan perhitungan aset lagi deh, jangan terlalu banyak rumah-rumah. Itu lihat aja Airbnb itu bisa lebih hebat daripada orang yang sudah punya hotel. Nah, ini berarti prinsipnya sudah mulai sedikit harus kita perhatikan lagi, harus kita pelajari. Nah, sekarang kalau kita nggak punya aset sama sekali, dan kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi perubahan yang sangat drastis, kita apa yang kita bisa dapat? Nggak dapat apa-apa loh. Jadi oleh karena itu, ya dalam kedepannya kita harus memperhatikan, kita harus punya sesuatu yang aset. Asetnya tersebut harus ada. Jadi oleh karena itu, saya sih tetap tidak menganjurkan terlalu banyak tanah atau sekarang tanah atau bentuk-bentuk fisik dan sebagainya. Tapi aset yang berupa saham, ya, berupa reksadana, itu menurut saya benar-benar Anda harus perhatikan dan Anda harus punya. Ya, karena kalau nggak punya aset total, nggak punya sama sekali,
Wah, itu ketika tiba-tiba ada perubahan yang sangat drastis, selesai loh Anda. Itu sih Pak Anggi. Oke, makasih Pak Indra. Gimana Ya. kalau dengan Bu Mei? Ya, jadi tahun tikus ini 2020 itu sebetulnya kita sudah memasuki masa era baru di tahun yang kedua ya. Jadi setelah tahun babi yang lalu, tahun tikus ini merupakan awal siklus permulaan di mana 12 show diawali dengan tahun tikus. Nah, tahun tikus sendiri adalah elemen air. Elemen air itu elemen yang membawa perubahan baru ya. Jadi benih-benih baru, ide-ide baru di situ muncul jika Anda yang bisnisnya stuck atau tidak mengalami kemajuan, Anda harus berpikir sesuatu yang dramatis ya, sehingga bisa merubah bisnis Anda itu, mendisrupsi bisnis Anda itu sejalan dengan nanti digital marketing gitu ya ke depannya. Oke. Jadi ini yang paling perlu disadari. Tahun babi, tahun tikus, tahun kerbau, tahun depan itu masih dalam situasi krisis. Setelah ini juga financial crisis, tapi kita nggak usah khawatir ya. Selama kita mempersiapkan diri, kita mengantisipasi preparation itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita menindaklanjuti, maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ke depannya. Ya, karena di tahun 2022, di tahun 2023 dan seterusnya itu elemen air luar biasa sekali. Ya, digital money, kemudian e-wallet, segala sesuatu, crowdfunding, sehingga nggak mungkin Anda lakukan, misalnya Anda bisnis dengan cara lama lagi udah nggak boleh. Dengan cara tradisional udah pasti nggak. Gitu. Jika Anda masih nyangkut sekarang dengan cara tradisional, cepat-cepat sekarang waktunya, karena nanti setelah Agustus, barangkali nanti waktunya sudah beda. Ini momentumnya Anda dan saya untuk belajar, mempersiapkan diri untuk ke depannya. Nanti ke depannya kita akan semakin dihadapkan dengan berbagai tantangan ya. Tetapi yang paling penting adalah Anda tantang diri Anda sendiri dan saya untuk mendisrupsi diri, untuk banyak belajar. Karena tahun ini adalah tahunnya kita belajar. Nah, Feng Shui untuk trading dan untuk bisnis Anda, saat ini, tahun ini, Feng Shui yang bagus, silakan Anda meja kerja, misalnya Anda beraktivitas lebih banyak, tapping energi di daerah tersebut, di rumah atau di kantor, yaitu di barat. Di barat, dan jika Anda mau belajar segala sesuatu yang baru dengan cepat, maka energinya yang mendukung itu di southwest atau barat daya. Nah, seperti itu. Barat daya, Pak. Itu bagus banget untuk energi belajar ya. Nah, kemudian ini investing in disruption di 4.0 nanti ya, di mana ini memang sejalan dengan World Economic Forum ya, dan juga sejalan dengan elemen. Jadi saya dan tim juga setuju bahwa ini adalah masa depan, dimulai dari sekarang. Platform-platform digital seperti juga Ara Hunter itu juga, saya juga termasuk member Ara Hunter ya, dan saya juga sangat senang sekali bisa mendapatkan kesempatan ya, bertrading di Ara Hunter gitu. Kenapa? Semua udah gampang kok digital. Lewat saya trading hanya lewat handphone saja, Android gitu. Dan yang paling penting adalah Anda ketahui dan Anda belajar, Anda dan saya. Nah, seperti itu, Pak. Ini Bu, berarti investasinya di bagian apa Bu yang disarankan? Ini kan tadi skill-skill yang memang dibutuhkan ya, semuanya shifting, semuanya bergeser. Jika kita nggak siap dan kita nggak mau, suka atau nggak suka, kita nggak mau berubah, maka kita akan dirubah oleh keadaan, seperti itu. Jadi kita harus mengubah keadaan dulu sebelum keadaan mengubah kita dan memaksa kita, itu kan terlambat. Sekarang momentumnya. Oke. Berarti ada ini ya Bu, ada perubahan strategi atau platform dalam hal menjual ini yang dulunya tradisional sekarang lebih ke arah digitalisasi. Pasti gitu ya, harus segala sesuatu harus sekarang nyangkut semua ke tabel apa Bu? Ini tren investasi ya, betul seperti yang Pak Hendra tadi katakan bahwa ada survei. Ini kebetulan saya juga mengambil surveinya ini dari satu website ya. Di situ dibilang bahwa dari tahun 75 sampai dengan 2015 itu ada pergeseran tentang lifestyle of investment ya. Jadi ada
aset yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nanti semakin ke depannya, asetnya semakin tidak kelihatan. Ya. Bukan seperti aset yang kelihatan lagi. Aset yang tidak kelihatan artinya apa? Skill. Kita harus menaikkan skill kita dulu. Ya. Kemudian juga di saham, di pasar modal, itu sangat-sangat menjanjikan, saya bilang. Tapi kita harus dibekali dengan sebuah ilmu, pengetahuan tentang hal tersebut, dan melakukan kebiasaan atau praktis dengan apa yang kita miliki. Nah, seperti itu ya. Itu, Pak. Ya, terima kasih Bumi atas penjelasannya, juga Pak Hendra, terima kasih. Tidak terasa sudah 2 jam kita bersama-sama berdiskusi di sini, dan banyak sekali ilmu yang pasti Bapak Ibu peroleh, dan kita tidak boleh bekerja hati apabila menemukan, wah ternyata saya nggak punya tuh DNA entrepreneur yang tadi disebutkan. Itu Pak, nanti bisa di sepanjang jalan kehidupan itu ada, memang kita diberikan kesempatan kapan itu bisa kita deteksi dengan konsultasi lebih lanjut gitu ya. Berarti kalau nggak punya bawaan lahir, perjalanan hidup itu ada muncul bisa, keluar ya Pak ya? Bisa. Dan itu harus dipelajari gitu ya, harus dilakukan. Kalau Anda diam berarti Anda nggak dapat kesempatan itu. Jadi mulai dari apa yang kita miliki, ya, menggunakan dari apa yang kita punya, lakukan dengan apapun yang terbaik yang kita bisa lakukan. Iya. Ya, terima kasih. Jadi saya rangkum sedikit tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini, ya, bahwa entrepreneur karakter atau DNA ini melibatkan ada 10 hal paling tidak, ya. Jadi sudah banyak disebutkan di awal, konsistensi, komitmen, persistensi, disiplin dan lain-lain. Yang itu yang harus kita semua perjuangkan untuk kita melakukan bisnis yang kita sudah pilih. Lalu yang kedua, ternyata kita sendiri ini mempunyai DNA entrepreneur bawaan lahir yang bisa muncul sejak lahir atau muncul pada saat usia-usia tertentu, ya. Lalu hal yang lain juga dibahas tentang bahwa entrepreneurship itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, ya, waktu yang cukup untuk mencapai kesuksesan. Tidak bisa seorang entrepreneur itu sukses dengan waktu yang sangat pendek karena butuh perjuangan dan juga butuh kompetisi, ya. Lalu yang terakhir, ternyata investasi pada zaman sekarang ini mengalami banyak pergeseran, ya, dari mungkin investasi yang masih berbentuk atau tampak akan berubah menjadi investasi yang tidak tampak, ya, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu aset dalam bentuk digital dan lain-lain. Ternyata itu makin hari makin menguat bentuk-bentuk investasi seperti ini. Ya, semoga Bapak Ibu yang mengikuti program ini, Zoom seminar ini bisa mengambil manfaat dan ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk dilakukan di kehidupan Anda masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, juga Pak Hendra Martono, Ibu Mei Yin Yang, yang luar biasa sekali ya hari ini memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ini bisa menjadi pertemuan berikutnya kembali dengan tema yang lain ya Pak Hendra, Bu Mei. Ya. Oke. Oke, sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Semoga, selamat berinvestasi. Ya, sukses semua. Sukses jadi entrepreneur. Sukses. God bless. Bye. So